Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker serta di rumah saja. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Untuk itu, marilah sekarang kita mempelajari bagaimana merancang teks editorial. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa editorial adalah ulasan yang dibuat oleh suatu redaksi media atas suatu peristiwa atau permasalahan yang tengah hangat terjadi di masyarakat. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa penulis editorial adalah redaksi atau awak media. Teks editorial itu bermula dari peristiwa ataupun permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, berikut ini adalah langkah-langkah merancang teks editorial. Yang pertama, menentukan tema dengan cara carilah isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dari berbagai media informasi. Pada surat kabar, tersaji di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf mencolok. Pada radio atau televisi, biasanya ditayangkan paling awal. Berita yang fenomenal biasanya diulas oleh banyak media dengan publikasi berulang-ulang. Sedangkan berita kontroversial yang dapat menimbulkan polemik atau perdebatan. Selanjutnya, kumpulkan data atau fakta sebanyak mungkin dari berbagai media tentang peristiwa yang bisa memperkuat ulasan. Fakta-fakta pendukung dan sejenisnya disusun dan disistematiskan sesuai dengan kerangka umum teks editorial, yakni pengenalan isu, penyampaian argumen, dan simpulan. Dalam tahap ini, mungkin ada fakta yang diabaikan dengan alasan terlalu banyak atau tidak relevan dengan topik utama. Mungkin pula fakta itu tidak begitu penting atau kita anggap terlalu kontroversial sehingga akan menyinggung pihak-pihak tertentu. Pada tahap ini bisa dikategorikan sebagai langkah seleksi fakta untuk melengkapi kerangka atau struktur umum dari teks editorial. Selanjutnya, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya. Pada langkah ini, diperlukan pikiran atau pola-pola pengembangannya, apakah dengan kausalitas, temporal atau kronologis, perbandingan atau pertentangan, atau pola-pola lainnya. Pola-pola tersebut dipengaruhi oleh fakta-fakta yang kita miliki. Kalaulah fakta-fakta itu lebih banyak berupa suatu sebab ataupun akibat,
tulisan kita lebih tepat dikembangkan dengan pola kausalitas dengan disertai oleh kehadiran konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sehingga, oleh karena itu, dengan demikian. Namun, apabila fakta-fakta itu berupa rangkaian peristiwa, tulisan kita sebaiknya disusun secara kronologis menggunakan konjungsi-konjungsi temporal, seperti kemudian, lalu, berikutnya, kedua, ketiga. Selanjutnya, susunlah saran setidaknya memenuhi 2 syarat. Yang pertama, bagi penerima saran benar-benar menjadi solusi atau pemecahan masalah. Yang kedua, praktis atau dapat dipraktikkan. Dan yang terakhir, jangan lupa berilah judul teks editorial Anda bisa berupa pernyataan dan bisa juga berupa pertanyaan. Selanjutnya, ada penyuntingan teks editorial. Untuk menghasilkan teks editorial yang lebih baik, langkah pasca penulisan ini tidak boleh kita lewatkan. Kita perlu mencermati kembali isi, struktur, serta kaidah-kaidah kebahasaannya. Yang pertama, aspek isi. Cermati rumusan fakta dan pendapat-pendapatnya. Yang pertama, apakah sesuai dengan topik? Yang kedua, apakah semuanya penting atau masih kemungkinan untuk diganti, ditambah, atau dibuang? Yang ketiga, apakah kebenarannya dan pendapat-pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan fitnah? Lalu yang kedua ada struktur. Cermati susunan ataupun hubungan antar bagian-bagiannya. Yang pertama, apakah bagian-bagiannya sudah lengkap mencakup pengenalan isu, perincian gagasan, dan simpulan? Yang kedua, apakah hubungan antara bagian-bagiannya itu sudah logis? Dan yang ketiga, apakah pengembangan antar bagiannya itu sudah memiliki pola yang jelas? Yang ketiga, ada kaidah. Cermati kalimat-kalimat serta kata-katanya, bentuk serta maknanya. Yang pertama, apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif, tidak berbelit-belit? Yang kedua, apakah kata-kata yang digunakan sudah baku dan letaknya sudah tepat? Dan yang terakhir ada ejaan atau tanda baca. Cermati kebakuan, ketepatan penggunaan, dan ejaan serta tanda bacanya. Yang pertama, apakah penulisan kata-katanya sudah menggunakan ejaan dengan benar? Yang kedua, apakah tanda baca di dalam teks itu sudah digunakan dengan tepat? Baik, itu adalah tahap penyuntingan teks editorial. Tahap penyuntingan merupakan bagian penting yang membutuhkan ketelitian. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan uraian tadi, kini kita telah mengetahui langkah-langkah menyusun teks editorial dan penyuntingan teks editorial. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.